Jadi kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi? Ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan orang-orang PKI menyebut ulama itu tikus, hama tikus yang harus dibasmi. Sehingga banyak ulama-ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara biadab. Banyak ulama-ulama itu dimasukkan ke lubang sumur-sumur tua. Setelah diseksa, dimasukkan lubang sumur-sumur tua. Start 11 Maret 2018. Presiden Cina Xi Jinping, dia proklamasikan dirinya sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, menjadikan Indonesia target operasi dengan program One Belt One Road. Sudah berjalan? Sudah. Cina berambisi ingin membangun jalur sutra modern, One Belt One Road. Untuk menghipnotis Indonesia, Cina menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi antara komunisme dan kapitalisme. Akhirnya Indonesia terhipnotis, sehingga sampai sekarang Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ketahanan pangan, ketahanan energi Indonesia dibuat bergantung dengan Cina. Ulama-ulama sudah mengingatkan bahaya komunisme. Kembali lagi umat Islam menganggap, waduh itu nggak mau sampai akhirnya mana PKI, mana tunjukkan, ya kan? Sampai seperti itulah, Pak. Jadi kalau saya gambarkan sekarang ini umat Islam, rumahnya itu sudah dibakar, tapi masih tidur nyenyak. Dia sebarkan teori-teori ilmiah yang palsu itu untuk merusak pemikiran manusia di muka bumi. Dan aplikasinya sangat-sangat tidak masuk akal. Ganas, Pak. Jadi hampir 74 tahun di 76 negara. Kalau dihitung hampir 120 juta manusia di muka bumi ini selama 74 tahun dengan cara yang sangat biadab lewat ideologi komunisme. Sejak tahun 1917 sampai 1991 di 76 negara termasuk Indonesia. Itu kalau kita hitung per tahunnya ada rata-rata 1.621.621 orang untuk mengamalkan ideologi komunisme. Rata-rata per bulannya 135.135 orang. Perharinya 4.504 orang untuk mengamalkan ideologi komunisme. Per jamnya 187,6. Per menitnya 3 orang di muka bumi ini untuk mengamalkan ideologi komunisme. Setiap 20 detik di muka bumi ini ada satu orang yang setiap 20 detik sepanjang 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mengamalkan pertama kali ideologi komunisme? Lenin. Apa statementnya? Lenin pidato, tidak masalah 3/4 penduduk bumi ini mati semuanya, yang penting 1/4 penduduk dunia ini semua ateis, anti Tuhan, anti agama. Dan Lenin tidak gentar berjalan di atas 30 juta mayat-mayat manusia. Itu cita-cita Lenin, dan itu dilaksanakan oleh Lenin. Kemudian diteruskan oleh Stalin.
Berapa juta manusia yang dibunuh? Rakyat Uni Soviet dibunuh dengan cara-cara yang biadab untuk mengamalkan ideologi komunisme. Ternyata Stalin punya murid di Indonesia. Siapa? Musso. Peristiwa Madiun itu muridnya Stalin. Kemudian dilanjutkan Mao Zedong. Mao Zedong itu bapak komunis Cina. Berapa juta rakyat Cina yang untuk mengamalkan ideologi komunisme? Hampir 50 juta rakyat Cina dengan cara-cara biadab untuk mengaplikasikan ideologi komunisme. Mao Zedong punya murid di Indonesia. Siapa? D.N. Aidit. Kemudian dilanjutkan Pol Pot. Kamboja. Berapa rakyat Kamboja yang untuk mengaplikasikan ideologi komunisme? Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja dengan cara-cara yang biadab. Bahkan sampai Bapak lihat di Google itu, bagaimana pembantaian Pol Pot itu, sampai tengkorak-tengkorak manusia itu dibuat, disusun seperti piramid. Itu di Kamboja. Itulah kesadisan ideologi komunisme. Musso yang tadi muridnya Stalin, dia proklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun bulan September 1948, setelah Indonesia merdeka. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun. Ribuan santri, ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang biadab. Makanya di Madiun itu banyak kuburan-kuburan massal. Bahkan 156 anggota TNI juga menjadi korban kebiadaban gerombolan komunis Musso dan Amir Sarifuddin. Itu di kawasan Wonogiri. Kemudian dia bergerak ke Takaran Magetan. Ya Allah, sadis. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah pondok pesantren di Takaran Magetan. Saya diminta untuk menyampaikan tentang ideologi komunisme ini. Ya Allah, di Takaran Magetan itu ada pondok pesantren namanya Sabilul Muttaqin. Itu kiainya namanya Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin. Setelah disiksa sampai hari ini belum diketemukan jenazahnya di mana, sampai hari ini. Bahkan saya ditunjukkan, Ustadz, ini dulu pondok ini dibakar oleh orang-orang komunis, gerombolan Musso Madiun. Bahkan sampai di Takaran Magetan itu dibuat monumen. Jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa orang ini, diberi namanya lengkap. Kemudian jenazah nomor 68 sampai 108 itu sudah tidak terdeteksi lagi. Karena apa? Mulai dari kepala sampai ujung kaki itu sudah dicacah-cacah oleh orang-orang PKI, gerombolan dari Musso Madiun itu, sehingga tidak dikenal lagi wajahnya. Siapa jenazah ini? Itu dibuat monumen di Takaran Magetan. Belum lagi di desa Kresek ada monumen Kresek, desa Kresek. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Gubernur Jawa Timur, siapa? Pak Suryo. Beliau waktu itu merangkap jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Itu ditali, lehernya ditali, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 km sampai beliau meninggal. Dibuang jenazahnya itu di sebuah pelosok desa di kawasan Ngami, Kabupaten Ngawi. Di Ngawi.
Itu kejadian itu bulan September 1948. Jenazah Gubernur Jawa Timur itu baru bisa ditemukan dan dievakuasi bulan November 1948. Sehingga akhirnya dibuat monumen di kawasan sana. Mereka terus bergerak ke Gontor. Masya Allah, Subhanallah. Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal, Kiai Haji Jarkasi, Allahumma yarham, diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah. Beliau merasa tidak enak, sehingga akhirnya ratusan santri pondok pesantren Gontor dan beberapa asatidah itu dievakuasi dari pondok pesantren Gontor. Sehingga ketika gerombolan PKI masuk, itu sudah tidak ada orang. Akhirnya pondok pesantren Gontor dirusak oleh gerombolan PKI Madiun ini. Siapa yang berhasil menghancurkan pasukan PKI pimpinan Musa dan Amir Sarifuddin ini? Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam waktu 60 hari pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pernah satu saat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau waktu itu sudah paru-parunya sudah tidak berfungsi. Jadi sakit paru-parunya itu sudah kronis, sampai akhirnya beliau ditandu. Satu saat istirahat, itu yang nandu itu Pak Basuki Rahmat, mantan Gubernur DKI waktu itu, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri Pak Basuki Rahmat. Terus Pak Cokro Pranolo, Gubernur DKI, itu dulu yang memandu Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, beliau ketika waktu istirahat ditanya, Pak Dirman, Bapak ketika peristiwa Madiun alhamdulillah berhasil, Allah berikan kemenangan. Ketika peristiwa Ambarawa, Masya Allah, Allah berikan kemenangan. Kira-kira jimatnya apa Pak Dirman? Orang dulu kan yang ditanya itu jimat, jadi masih mistik dulu. Akhirnya apa jawaban Pak Dirman? Jimat saya yang pertama, saya jaga wudhu, saya menjaga wudhu. Makanya prajuritnya Pak Dirman itu ada yang ditugasi bawa kendi. Jadi kalau beliau batal wudhu, beliau wudhu lagi. Kenapa? Beliau bercita-cita ketika al-maut menjemput beliau dalam keadaan suci. Itu cita-cita beliau. Itu jimatnya yang pertama. Jimatnya yang kedua, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kemudian jimatnya yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu 3 jimatnya Pak Dirman. Sampai-sampai Masya Allah untuk jihad itu Pak, dia panggil anak dan istrinya. Pak Dirman itu manggil anak dan istrinya, wahai anakku, wahai istriku, lepaskan itu kalung, cincin, gelang, lepaskan untuk kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Itu Pak Dirman. Itu pernah saya sampaikan ketika saya diundang di Gedung Juang 45. Itu yang hadir itu dari Kodam 5 Brawijaya dan dari Polda Jawa Timur dan beberapa akademisi. Jadi begitu saya sampaikan itu Pak Ustaz, kami baru tahu. Ya, baru tahu. Jadi ternyata 3 jimat itu banyak yang tidak tahu Pak. Ya, yaitu menjaga wudhu, sholat di awal waktu, dan al-jihad fisabilillah. Ini 3-3-nya ini kan, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke peristiwa komunis ini.
Jadi tepat tanggal 4 Agustus 1965, saat di Sungai Angsa, Cina, Dien Aidit bertemu dengan Mao Zedong. Dien Aidit waktu itu masih ragu-ragu untuk menghabisi jenderal-jenderal angkatan darat. Akhirnya Dien Aidit dinasihati oleh Mao Zedong. Wahai Aidit, kami di Cina ini sudah berhasil 200 jenderal. Untuk apa? Untuk mengamalkan ideologi komunisme, revolusi kebudayaan tahun 1949. Sehingga akhirnya Dien Aidit langsung mentarget berapa? 6 jenderal dan 1 perwira. Langsung yang digerakkan itu adalah pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung di kegelapan malam di Jakarta. 6 jenderal dan 1 perwira itu malam 1 Oktober diculik. Salah satu diantaranya Jenderal Ahmad Yani. Itu kan Pak Jenderal Ahmad Yani, saat pasukan Cakrabirawa masuk, Pak, kami diperintah bahwa Bapak Jenderal dipanggil segera oleh Presiden. Nah akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani dibangunkan oleh keluarganya. Beliau bangun menuju ke depan di ruang tamu. Oh kalau gitu saya mau ganti baju, karena beliau masih pakai pakaian tidur, apa itu, piyama ini ya. Oh jangan Pak, nggak usah ganti baju. Langsung Pak, ini prajurit memarahi bintang 3. Marah Pak Jenderal Ahmad Yani, langsung dihantam itu prajurit itu tadi dari Cakrabirawa ini. Sehingga akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani diberondong 7 sampai 8 peluru, langsung senapan, seperti senapan mesin. Dan itu dilihat oleh anak-anak Jenderal Ahmad Yani, disaksikan oleh putra-putrinya. Kemudian Jenderal Ahmad Yani jenazahnya diseret sampai keluar rumah, dan akhirnya disiksa, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Yang selamat cuma 1 jenderal, ya Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi putrinya Ade Irma Suryani yang tertembak, beliau berhasil melompat pagar belakang rumah dinasnya. Inilah kejadian. Sehingga pada saat itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, meletuslah peristiwa G30 SPKI. Kembali lagi ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Kita bisa melihat mulai dari Banyuwangi, Blitar Selatan, Kanigoro, terus semuanya sampai Solo, ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan orang-orang PKI menyebut ulama itu tikus, hama tikus yang harus dibasmi. Sehingga banyak ulama-ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara biadab. Banyak ulama-ulama itu dimasukkan ke lubang sumur-sumur tua. Setelah diseksa, dimasukkan lubang sumur-sumur tua. Itu. Inilah kejahatan komunis. Dan ternyata sejarah berulang. Ini yang harus kita benar-benar umat Islam ikra, baca realitas kehidupan. Start 11 Maret 2018.
Presiden Cina Xi Jinping, dia proklamasikan dirinya sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, menjadikan Indonesia target operasi dengan program One Belt One Road. Sudah berjalan? Sudah. Jadi kalau saya gambarkan sekarang ini umat Islam, rumahnya itu sudah dibakar, tapi masih tidur nyenyak. Itulah gambaran umat Islam sekarang. Rumahnya sudah dibakar. Makanya kenapa dulu ulama-ulama kita diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI, ulama-ulama kita sudah memberikan warning, hati-hati, hati-hati komunis, hati-hati PKI.